jelaskan kembali dengan redaksinya, menukil terkait tentang cerita dari Salman Al-Farisi dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di sini ya dilanjutkan, qala Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Lalu berkata Salman Al-Farisi, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya, zadakallahu syarafa, moga-moga Allah menambahkan kepada kamu wahai Sayyidina Ali kemuliaan. Ini artinya pelajaran buat kita bahwa kita sering-seringlah doakan teman kita, sahabat kita. Sayyidina Ali mulia, Salman juga mulia. Lalu Salman habis mendapatkan nasihat-nasihat daripada Sayyidina Ali, diucapkan terima kasih. Di samping itu dia doain, zadakallahu syarafa. Artinya moga-moga Allah selalu menambahkan kemuliaan buat kamu wahai Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi artinya memang kita sesama kaum muslimin harus selalu terus saling mendoakan. Barakallah, itu kan doa. Zadakallahu syarafa, itu kan doa. Ya, jadi moga-moga Allah akan yaitu menambahkan kemuliaan. Sayyidina Ali udah mulia, cuma ditambahin lagi. Didoain supaya ditambahin terus. Ya ditambahin. Orang kan inginnya selalu terus ditambahkan kemuliaannya supaya derajatnya semakin tinggi. Para ulama-ulama, para wali min auliya illah saja yang sudah begitu mulia, tapi tetap dia pengen minta ditambahin derajatnya, ditingkatkan terus. Nah, apalagi kita yang masih banyak kesalahan dan kealpaan. Jadi kita butuh doa-doa. Nah, kalau kita mendoakan orang lain, itu pun nanti kembalinya kepada kita. Itu begitu Bapak, Ibu, Saudara. Jadi kita jangan pelit sama doa. Kita doain, moga ente sehat, ente berkah, selamat. Itu malaikat doain, amin, mudah-mudahan engkau juga begitu. Tuh. Jadi langsung malaikat yang ngaminin. Ya, kita ketemu sama teman, mudah-mudahan ente sehat terus, ya, berkah terus, ya. Itu kata malaikat amin, mudah-mudahan ente yang doain diaminin sama malaikat. Masya Allah, itu indahnya kita sesama kaum muslimin. Jadi jangan pelit sama doa. Kadang kita males banget doain orang, ya, biarin aja ngapain doain dia, gua aja belum. Nah begitu. Ya, kita kalau banyak doain orang, itu malaikat ngaminin buat kita. Nah seperti itu. Ya, mudah-mudahan ya ente terus dapat berkah, biar rezeki ente luas. Itu kita doain dia. Tapi malaikat bilang amin. Mudah-mudahan ente juga dapat seperti itu. Jadi kira-kira rugi apa untung kita doain orang? Untung. Nah, disitulah makanya kita setiap pagi kita doain kaum muslimin dan muslimat, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Kita doain ya supaya kaum muslimin muslimat semuanya ya dapat ampunan dari Allah. Ya begitu. Baik ya mereka masih hidup maupun mereka yang sudah meninggal dunia. Itu artinya kita selalu ya berdoa buat ya kaum muslimin dan muslimat. Zadakallahu syarafa. Fa inni kuntu maghmuban bisababi hadzal khisali khassatan bisababil iyali. Sungguh saya itu susah dengan sebab 5 sifat yang disebutkan ini, apalagi sebab masalah keluarga. Iyal. Kata Salman Al-Farisi itu yang disebutin Sayyidina Ali itu semuanya memang begitu, tapi apalagi satu nih, bisa babil iya. Ya Allah, kalau lagi ngurusin keluarga, apalagi kalau ya istri lagi hamil tua, ya udah 7 bulan, 9 bulan, anak ada 10 ya. Nah, kira-kira bagaimana tuh? Ya Allah, itu dulu orang tua kita begitu. Anaknya ada berapa? Ada 10, ada 8, ada 5 tuh. Ya Allah, kalau kita mah anak sekarang enak, cuma 2, 3, 4. Ya, ini yang muda-muda punya anak ada nggak yang 10? Nggak ada, masih muda. Kadang-kadang 1 aja dah udah cukup Ustadz, gitu. Dulu orang tua kita 10, 12, ya begitu. Nah itu kondisi begitu tuh dia merasakan, aduh bagaimana menghadapi ini. Itu kata Salman Al-Farisi, khususnya ya sebab keluarga.
Qala Aliun, lalu berkata Sayyidina Ali, ya Salman Al-Farisi, wahai Salman Al-Farisi. Dinasihatin lagi nih sama Sayyidina Ali. Ya, dibilang begitu. Emang benar susah, benar. Apalagi susah terkait masalah keluarga. Kalau saya ya lagi ya dapat kesusahan, anak sakit, istri lagi hamil. Nah, begitu. Kemudian bayar listrik udah sampai bulanannya, tunggakan, bayar kontrakan. Nah, itu gimana kira-kira tuh? Ya, Masya Allah. Ya, semuanya tuh kata Salman Al-Farisi, Masya Allah, berat kelihatannya. Tapi dihibur lagi. Kata Sayyidina Ali begini, Bapak, Ibu, Saudara. Ya Salman Al-Farisi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, "Man la yahtamu lil iyali, falaysa lahu lil jannah." Siapa yang tidak punya kepentingan susah memikirkan keluarga, maka dia tidak mendapatkan sorga, enggak dapat bagian sorga. Tuh makanya susahnya kita ya dalam berkeluarga itu insya Allah nanti dapat bagian sorga. Tapi kalau orang tidak merasa ya mementingkan, memperhatikan keluarganya, masa bodoh aja, falaisa lahu lil jannah nasib, enggak dapat bagian dari sorga. Tuh begitu. Makanya beruntung kita. Ya, selama kita hidup berkeluarga, susah, senang, suka, duka, ya, itu semuanya insya Allah dapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sorga itu Allah berikan buat siapa? Buat orang-orang yang suka juga mengalami kesusahan dalam yaitu berkeluarga. Qala Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, berkata Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, alaisa, bukankah begitu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, sahibul iyali la yuflihu abada. Ya, orang-orang yang memiliki iyal ya itu tidak akan ya bahagia selamanya. Tuh, bukan begitu tuh ada, kata Salman Al-Farisi. Lalu dijawab sama Sayyidina Ali. Qala Aliun, berkata Sayyidina Ali, ya Salman Al-Farisi laisa kadzalika, bukan begitu maksudnya. Ya bukan berarti sahibul iyal la yuflih abada. Orang kalau punya keluarga katanya enggak pernah bahagia selama-lamanya. Bukan begitu kata Sayyidina Ali. Laisa kadzalik, bukan seperti itu. In kana kasbu minal halal, jika usaha kamu dari yang halal, tuflih, kamu bahagia. Tuh, ya Allah, pagi-pagi obyekan gol, enggak banyak, ya 50 juta aja. Ya. Bahagia deh tuh, bahagia banget itu. Nah, seperti itu. Ya, jadi ya artinya usaha yang kamu lakukan dari jalan yang halal, tuflih, itu engkau dapat kebahagiaan. Seperti itu. Ya Salman, ditanasihatin lagi nih Salman. Wahai Salman, al-jannatu mustaqatun ila ashabil humum. Sorga rindu kepada orang-orang yang susah. Wal humum minal halal, susah dalam rangka mencari yang halal. Tuh begitu. Ya, jangan bilang begini, ya Allah jangankan yang halal, yang haram aja susah sekarang. Jangan begitu. Ya, kita tetap cari yang halal walaupun dalam situasi kondisi susah. Itu susahnya kita, payahnya kita dalam mencari rezeki yang halal untuk menghidupi keluarga kita. Kita untuk membahagiakan keluarga kita, itu insya Allah akan mendapatkan surga. Bahkan surga rindu kepada orang-orang yang seperti itu. Wa ala hadza, atas dasar inilah hikayatun, ada satu cerita. Qala Aliun, berkata Sayyidina Ali, ja'a rajulun ila Nabi alaihi salatu wassalam, seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau berkata, ini rajul datang kepada Rasulullah. Rajul itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asaitu, aku sudah berbuat maksiat, fatahhirni, maka bersihkanlah saya. Kalau ada Rasulullah tuh begitu. Kadang-kadang ada orang habis melakukan perbuatan dosa, cepat-cepat datang ke rumah Rasulullah, minta nasihatin. Saya habis berbuat dosa ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkannya? Ampunnya bagaimana? Mohon ampunnya bagaimana? Tuh cepat-cepat didatang kepada Rasulullah. Itu termasuk orang baik namanya.
Ya, jadi artinya ketika dia melakukan perbuatan dosa disadar, cepat-cepat datang kepada Rasulullah. Dibilang, "Fatahhirni, bersihkanlah saya." Bagaimana caranya ya Rasulullah? Qala, lalu Rasul nanya, "Wa ma isyanuka?" Dosa apa yang kamu lakukan? Nah, harus tanya dulu, dosanya apa? Qala, lalu tuh laki-laki menjawab, "Astahyi min an aqula." Saya malu menceritakannya Rasulullah. Tuh begitu. Dibilang saya malu menceritakannya. Faqala Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Atastahyi minni an tukhbirani an zanbika walima lam tastahyi minallahi ta'ala." Diomelin sama Nabi. Kata Nabi begini, "Kamu malu cerita sama saya terkait tentang dosa yang telah kamu kerjakan. Sementara kenapa kamu kagak malu sama Allah ketika kamu berbuat dosa?" Tuh. Jadi Nabi sempat ini juga tegas gitu maksudnya, tegas. Ya, datang, "Ya Rasulullah, saya habis berbuat dosa ya Rasulullah. Bagaimana caranya saya mau taubat?" Lalu Nabi tanya, "Emang ente berbuat dosa apa?" Jawabannya enak bener, "Malu saya ceritainnya." Gitu. Ya. Nabi tegas, kata Nabi, "Ente ceritain dosa sama saya malu, sementara ente kagak malu waktu berbuat dosa sama Allah." Nah, begitu. Padahal yang lebih malu bukan sama saya, mestinya berbuat dosa malu sama Allah. Kenapa malu sama saya? Ya, mestinya kamu malu sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh begitu. Sebab al-haya minal iman. Sifat malu itu bagian daripada iman. Malu dalam arti berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah. Tuh, jadi kita malu. Ya kalau berbuat dosa malu sama Allah. Gitu, jangan malu sama manusia. Kagak enak ada dia. Ya, tuh. Kenapa ente malu sama manusia? Malunya sama Allah. Kalau malu sama manusia, ya saat manusia enggak ada ente berbuat dosa entar. Nah, begitu sama juga. Ya lampu merah nyodok aja, emang apa enggak ada polisi katanya. Nah, begitu. Ya, pas banget di depan, ya ada prit kutilang kau. Nah, begitu ya. Jadi ya ditanya, "Kenapa lampu merah ente maju terus?" Saya pikirin nggak ada bapak kali. Begitu. Iya. Jadi kita malu kepada Allah. Ya, kalau malu kepada Allah, kapan aja kita mau berbuat dosa kita nggak jadi. Karena di mana saja ya Allah selalu memantau kita. Di mana saja Allah selalu melihat kita. Tuh, makanya Nabi sempat tegas begitu. Kenapa engkau tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa huwa yaraka, padahal Allah senantiasa melihat engkau. Tuh, Allah selalu melihat engkau. Jangan malu sama saya, malu sama Allah. Gitu. Nah, kemudian Nabi ya, emang sempat tegas Nabi kalau masalah perbuatan dosa, maksiat Nabi tegas. Ada orang laki-laki pakai cincin emas. Nabi lihat, Nabi tegas, diambil, dibuang itu cincin emasnya. Ya, kamu sama aja ya apa? Memasang bara api neraka di mana? Di jari-jari tangan kamu. Tegas Nabi. Coba Bapak, saudara punya teman, punya sahabat, lagi ngobrol lihat ada cincin emas, tarik aja buang. Ya. Gimana? Ribut nggak kira-kira? Ribut. Nggak berani Bapak. Oh, begitu. Tuh Nabi begitu. Nabi kalau ngelihat ada maksiat, Nabi tegas. Cuma yang model-model begini kadang-kadang kurang sampaikan. Ya, kita boleh ya tenang. Islam itu damai. Tapi ketika melihat ada kemaksiatan bukan tenang-tenang aja. Ya, harus ada sikap begitu. Ya, harus ada sikap kita. Tuh Nabi begitu. Ya, ada orang laki-laki pakai cincin emas. Ya, langsung dipanggil sama Nabi, dibuang itu. Ya, kamu aja kamu. Ya, bara api neraka kamu ya pakai di jari-jari tangan kamu. Lalu setelah dibuang, apakah sahabat itu marah? Kagak marah. Malah dia berterima kasih yang udah menyelamatkannya. Setelah Rasul jalan, lalu temen yang dia nih bilang, "Ambil lagi tuh cincin."
sayang-sayang buat istri kamu kan boleh. Nah begitu. Lalu apa kata yang punya cincin? Pantangan saya, sesuatu yang udah dibuang sama Rasulullah, saya gak mau ambil lagi. Kalau dibuang di Cidodol kita pungut, ya. Nah, begitu. Iya. Tuh, jadi yang udah dibuang sama Rasulullah, udah dia nggak mau, ya ambil lagi. Padahal boleh nggak kalau dipakai buat orang perempuan, buat istrinya, buat anak perempuannya boleh. Yang kagak boleh kita orang laki pakai cincin yang terbuat dari emas, itu yang nggak boleh. Nah ini yang sekarang sering terjadi. Kadang-kadang anak-anak kita ya acara lamaran tukar cincin, cincinnya apa? Emas. Orang tuanya liatin aja. Ya ini urusan anak-anak dibilang. Dosa. Lagi nikah, ya pernikahan disaksikan oleh para ulama, para kiai, para asatizah. Pakai cincinnya tuh, itu cincin emas yang laki. Haram, nggak boleh. Ya, harus ada yang diri tegas. Mohon maaf. Ya, itu yang laki-laki cincin tolong dibuka. Haram hukumnya. Mestinya begitu. Ya, kalau yang perempuan tidak apa-apa. Begitu. Kalau nggak begitu juga, saya pulang aja. Saya nggak mau hadir di pernikahan ini. Begitu. Ya, ini pura-pura kagak tahu. Ya. Iya. Kadang-kadang ada pengulunya lagi yang konyol. Ya, pengulunya. Ya, kan cincin dari emas diliatin, ayo pakai, ya begitu. Atau kadang-kadang dua manusia yang belum nikah, ya disandingkan, tuh pakaikan kerudung lagi, ya ini bulan boleh. Ada yang ngomong begini, Ustaz kemarin berdua mulu, lah kemarin urusan belakangan kita nggak tahu, yang sekarang kita lihat begitu, kemarin jalan mulu berdua. Lah itu urusan belakangan. Ini yang kita lihat sekarang. Karena pernikahan itu acara yang sakral, sehingga jangan kita kotori. Nah begitu, udah pengantin laki aja dulu. Nanti kalau udah ijab kabul selesai, udah sah, baru panggil pengantin perempuannya, panggil. Nah kan enak dilihatnya ya. Datang loh, orang pada ngeliatin semuanya. Begitu. Ini udah disandingkan aja. Ya kata keluarganya, ya udah perempuan di dalam aja. Tiba-tiba penghulunya nanya, ini pengantin perempuannya mana nih? Ya ada di kamar Ustaz. Panggil. Parah ini penghulu nih. Ya suruh ngaji nih penghulu yang begini. Ya begitu. Ya jadi nggak boleh. Ya jadi ya, usahakan saat acara itu biar benar-benar sakral. Ya sehingga nanti doa-doa keberkahan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu, karena nggak ada kemaksiatan. Jangan ngelihat yang kemarin-kemarin, ya kemarin. Makanya kadang-kadang kalau foto-foto bersama tuh itu juga sebenarnya ya nikah siri dulu. Kalau dia udah nikah siri, nggak ada yang tahu udah nikah sebenarnya dia. Nah kalau dipoto ya itu berdua dengan masya Allah, ya kayaknya udah seperti suami istri aja kan, ya. Nah kalau dia belum nikah, foto begitu dipajang-pajang, dosa nggak kira-kira? Nah, dosa. Diperlihatkan. Ya iya, apapun namanya, ya. Nah itu kagak boleh. Ya, begitu. Jadi kalau mau nikah siri dulu dia. Nah baru udah foto, ya karena udah istrinya. Tapi orang lain nggak yang tahu, ya karena memang secara di kantor urusan agama belum dinikahkan. Begitu caranya Bapak, Ibu, Saudara. Ya. Jadi Nabi bilang begitu. Allah yang harus dimaluin. Jangan sama saya malu. Kamu malu cerita berbuat dosa sama saya. Sementara kamu tidak malu kepada Allah. Wa huwa yarab. Sementara dia Allah maha melihat kepada kamu. Kum, bangun. Tuh, diusir. Ya, tuh orang laki-laki. Bangun sana. Fahruj min indi, udah keluar aja dari sini. Tuh, Nabi tegas loh. Kalau begitu ya, tegas nggak Nabi? Tegas. Ini yang begini jarang dikeluarin hadis-hadis yang begini. Ya, tuh Nabi tegas. Fahruj, keluar min indi dari sisi saya. Hatta la tanzilan nar alaina, sehingga api tidak akan turun di sini. Itu maksudnya siksaan azab tidak akan turun ke rumah kami di sini. Nah itu
Fakharajar rajulu khaiban wa aisan, akhirnya laki-laki itu keluar dalam keadaan sedih. Ya Allah, sedih. Ente sih salah. Tuh, mestinya ente ceritain, begini dosa saya ya Rasulullah. Ngomongnya salah dia. Saya malu ya Rasulullah. salah dia. Tapi ini satu cerita yang merupakan bagian daripada apa? Ya, ilmu yang harus kita pahami. Keluar datu laki-laki tersebut dalam keadaan apa? Sedih. Khaiban wa aisan itu artinya penuh dengan duka cita. Wabakian, bahkan dia menangis min indir Rasul, dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba malaikat Jibril datang nih Pak. Ya, faja'a Jibril alaihi salam, maka datanglah malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Jibril, Jibril boleh aja. Ya, ada lughah Jibril, ada lughah Jibril, boleh sama aja. Maka malaikat Jibril datang, waqala, lalu malaikat Jibril berkata, Nabi Muhammad ditegur nih sama malaikat Jibril. Ya Muhammad, hai Muhammad. Kalau Jibril manggil Muhammad boleh enggak? Boleh. Kalau kita manggil Muhammad aja boleh enggak? Emang lu siapa? Iya, ya Rasulullah. Tuh begitu. Ya Habiballah, ya Qurrata Aini, itu nama-nama yang bagus jabatannya. Jangan langsung Muhammad aja. Makanya ya di dalam sholat ketika kita membaca selawat itu Imam Romli dalam kitab Sittin Mas'alah dibilang ya kalau kita nambahin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu la ba'sa, tidak apa-apa. Bahkan itu jadi bagus. Kenapa? Karena kita berakhlak dan beretika, ta'adduban. Tuh, jadi kita udah berakhlak. Jadi bagusnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Walaupun Nabi kagak memerintahkan baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nabi ngajarin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cuma kata Imam Romli, kalau kita tambahin Sayyidina, tujuannya bukan apa-apa, takziman wa karomatan, ya, untuk takzim dan untuk memuliakan. Nah, ini memuliakan Nabi bagian daripada ibadah. Tuh. Jadi kita kalau memuliakan takzim kepada Nabi udah ibadah. Jadi boleh, nggak apa-apa. Beda kalau Jibril manggil ya Muhammad boleh aja, karena Jibril termasuk guru Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad kalau dapat wahyu yang menyampaikan siapa? Jibril langsung baru kepada Nabi Muhammad. Itu begitu. 5 ayastal asya, kenapa kamu memberikan keputusasaan kepada orang yang berbuat maksiat? Allazi lahu kafaratun lidzanbi, padahal dosanya udah diampunin. Tuh, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, kenapa sih kamu memutusasakan orang yang berbuat dosa maksiat? Dan catatan ya bahwa dosanya udah diampunin sama Allah. Wa in kanatiz dzunubu katsiratan, sekalipun dosanya banyak banget, udah diampunin. Nah, Nabi nanya lagi, kok bisa udah diampunin? Kan dia baru datang. Ya, datang kepada saya mau cerita bagaimana cara membersihkannya. Lah toh kenapa? Ya, menurut engkau informasinya dosanya udah diampunin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ma kafaratuhu, apa tuh tebusannya sehingga dia berbuat dosa udah diampuni nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia belum cerita dosa apa. Ya, disuruh cerita malah malu dia. Di situ yang saya ya emosi, kata Nabi Muhammad begitu. Ya, nah sekarang kok kata engkau ya orang ini udah diampunkan dosanya. Apa penyebab ya dosanya udah diampunkan? Amalan apa yang dikerjain? Nah, ini nih, ini penting nih Bapak, Ibu, Saudara yang harus kita tahu. Ada dosa-dosa yang bisa diampunkan Allah bukan karena kita sholat, bukan karena kita puasa, bukan karena kita haji, bukan kita karena umroh, bukan kita karena zakat, tapi ada dosa-dosa yang diampuni sama Allah. Nah, ini nih hadisnya. Ya, apa penyebab dosanya? Qala, dikasih tahu sama malaikat Jibril. Lahu sobyun sogirun. Nih orang laki-laki ini di rumah punya anak kecil. Ya, punya sobi. Sobi itu anak.
Ya, udah anak sogir lagi. Ya, kalau sobi pasti apa? Pasti kecil. Ini namanya bahasa supaya indah. Supaya bahasa indah. Naik ke atas. Ya iyalah, masa naik ke bawah. Tapi indah bahasanya, bener nggak? Ini jadi indah. Ya, mau naik ke atas saya. Jadi mana juga kalau naik ke atas. Gitu. Saya mau turun ke bawah. Ya turun ke bawah pasti. Tapi ini bahasa jadi indah. Ya, itu nanti dalam ilmu badi namanya. Ilmu badi itu membahas. Nah, jadi indah bahasa. Sobiyun sogir. Dia punya anak kecil. Ya, sobi sogir. Ya. Siapa bilang sobi udah usianya 40 tahun ya. Nah, begitu. Ya. Jadi ini jadi indah bahasanya. Jadi kata malaikat Jibril, orang laki ini punya anak kecil. Faiza dakhala ya fi baitihi, apabila dia masuk ke rumahnya, wasabiu yastakbiluhu, itu anak ya datang menjemput ayahnya dah. Assalamualaikum. Ya, itu anak ya waalaikumsalam, buka pintu. Ya Allah, dijemput tuh anaknya. Kemudian ini orang tua, ini laki udah bawa makanan, sesuatu yang dibawa. Fayadfa'u ilaihi syai'an minal ma'kulat, maka ini orang tua membawa sesuatu dari jenis makanan-makanan. Seneng banget atuh dikasih tuh anak. Ya Allah, itu gembiranya anak, senengnya anak pada saat orang tua datang memberikan sesuatu, maka itu dosa-dosanya yang tadinya tidak bisa diampunkan dengan sebab sholat, puasa, zakat, haji, itu diampunkan. Luntur dosanya, Pak. Masya Allah. Makanya dulu orang-orang tua kita itu ngajarin, kalau kita masih punya anak-anak yang masih kecil, kalau dari mana-mana bawa makanan. Nah, bawa tentengan, ya, bawa tentengan. Kasih dah tuh, ya. Itu dulu ceritanya. Ya, kalau sekarang mah anak udah pada mesen sendiri. Ya, datang dah tuh. Apa namanya? GoFood mulu tiap hari. Ya, ya Allah. GoFood mulu tiap hari. Kita bawa apa-apa dari mana-mana kagak dilihat. Bawa berkat, ya ilah illallah, kita bawa banyak banget sampai rumah, sampai 3 hari begitu juga. Ya. Dulu kita, masya Allah, kalau orang tua kita datang bawa berkat, demen banget. Ya. Seneng kita, nungguin lah gitu. Ya begitu. Sekarang Pak, ya Allah, kita bawa berkat kadang-kadang, ya sedih kita, ya dilihatin kagak 3 hari, ya. Nah begitu. Makanya pada bawa sekarang bukan berkat lagi dah. Apa namanya? Ya sekarang itu karena anak-anak kita udah tiap hari GoFood mulu dah. Ya. Jadi kalau ayah orang tuanya bawa apa aja dari ya mana-mana kadang-kadang kurang ya perhatiin. Nah seperti itu. Makanya cari makanan kesenangannya dah. Nah begitu, beli ini, oh ini anak saya seneng yang ini, kasih. Apalagi kalau masih yang kecil-kecil tuh, ya itu dia seneng. Nah kita kasih itu Pak, Ibu, sesuatu yang kita berikan kepada anak kita saat kita pulang, dijemput kita, kemudian dikasih makanan, atau apa saja yang membahagiakan dirinya, itu langsung dosa-dosa kita dilebur, habis semuanya. Tuh begitu. Makanya yang nggak punya anak kecil biar punya anak lagi dah, ya. Nah begitu, ya. Ya begitu, masya Allah, ya. Jadi ini indah sekali hadis ini, masya Allah. Beruntung orang yang masih punya anak-anak kecil seperti itu, ya. Karena itu dosanya diampunin. Nah sekarang kalau yang udah nggak punya anak kecil, punya cucu, nah cucu dah tuh. Ya kemana-mana ingat sama cucu saya, ya udah beliin ini, beliin itu, nanti sampai di rumah ya kita kasih, seneng dia, tuh dosa kita luntur semuanya. Nah seperti itu Bapak Ibu Saudara, ya. Makanya ibu-ibu kadang-kadang kalau ngapa tasnya penuh tuh kadang-kadang, ya masukin buat cucu. Begitu, ya. Kadang-kadang begitu, ya nggak apa-apa ya. Nah, begitu. Ada piring di depan, ya temannya lagi ngeliat, dan tiba-tiba isinya udah habis, ya. Nah, tapi bukan di sini, bukan. Ya. Sono jauh, ya Allah. Ya. Jadi karena ingat sama cucu, ya. Tuh begitu buat cucu, dikit-dikit buat cucu. Kenapa?
Karena kalau kita datang itu cucu senang bahagia bawa sesuatu, itu akan melemburkan dosa-dosa kita. Ya, jadi begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya kata malaikat Jibril, kamu tahu enggak? Ternyata orang laki-laki tersebut di rumah punya anak kecil. Nah, pada saat dia pulang ke rumah, ya dibawa tentengan, bawa sesuatu yang diserahkan kepada tuh anak, lalu itu anak seneng banget tuh. Bukan makanan aja ya, au ma yafrahu bihi, atau segala sesuatu yang bisa membuat dia bahagia. Kalau cucu atau anak suka mainan, kita beliin mainan ya. Sekarang lagi mainan apa tuh? Tak. Ya Allah, itu mainan di mana aja ada ya. Itu anak-anak dari sini sampai ya mana aja, dari Sabang sampai Merauke sekarang lagi ramai begini aja. Ya. Iya, HP udah kurang tuh. Ya. Tapi ya, itu satu saat nanti timbul lagi yang lain. Ya. Nah seperti itu. Permainan itu kalau yang bisa membahagiakan dia, tapi ingat jangan yang bahaya, jangan yang mengganggu ya hal-hal terkait tentang ya belajar dia. Nah itu silahkan aja. Yang membahagiakannya itu boleh kita berikan. Insya Allah itu bisa ya menebus dosa-dosa kita. Faiza parihas sabiyu, maka apabila anak itu senang bahagia, yakunu kafaratan lizanbihi, maka itu menjadi penebus dosa ya, penebus dosa. Jadi kalau dia bahagia, dia senang dengan sesuatu yang kita bawa, makanankah jenisnya atau yang lain-lainnya, maka itu menjadi penebus dosa bagi orang tadi. Fa'ulima, maka dapat diketahui, anna paroha auladikum, sesungguhnya gembiranya anak-anak kamu, kafaratun lizunubi, itu penebus bagi dosa-dosa, wa najatun minan nirani, dan itu bisa menyelamatkan dari api neraka. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta kamu, anak kamu fitnah, ya ujian buat kamu. Wallahu indahu ajrun azim, dan Allah di sisinya itu mendapatkan yaitu ajrun azim, yaitu ganjaran pahala yang sangat besar. Jadi anak ya harta itu bisa menjadi fitnah. Namun di satu sisi ya dengan anak kita akan mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar. Nah inilah yang namanya alham, susah dalam rangka kita hidup berumah tangga. Mudah-mudahan kalau disikapi dengan baik itu menjadi penebus dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup sampai sini, nanti baru al hadisus salisu wal isrun. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Saya ingatkan bahwa untuk penutupan pengajian, saya mohon nanti pengurus ya pengajian laksanakannya setelah tanggal 3 Maret. Karena saya di tanggal 23 sampai 3 Maret akan melaksanakan ibadah umroh. Ya, jadi nanti ya setelah tanggal 3 barulah ada rencana mau tanggal berapa kita mau tutup pengajian. Nah itu silahkan. Ya, jadi ya, antara tanggal 23 sampai tanggal 3 saya tidak ada tuh ya di Jakarta. Ya, saya akan melaksanakan ibadah umroh. Nah, begitu ya Bapak, Saudara, ya mudah-mudahan ya bisa dimaklumi, bisa dipahami ya, walaupun ya mungkin nanti kita udah mau mendekati nisfu Sya'ban. Ya, jadi setelah tanggal 3, entah mau tanggal berapa aja dah, yang penting setelah tanggal 3 Maret ya.
Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita munajat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa zurriyatina. Allahumma barik lana fi kulli syai'in a'taitana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.